Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya memperlihatkan sebuah tanaman alpukat ya, pohon alpukat. Alpukat yang saya tanam dari biji ya, biji lalu saya kubur ya, saya tanam, dan ini berusia 6 bulan teman-teman ya, dari penanaman biji ya. Pertumbuhannya alhamdulillah cukup lumayan teman-teman ya, cukup lumayan, cukup subur. Oke, untuk tanaman alpukat ini sendiri saya tidak lakukan pemupukan kimia teman-teman, tidak lakukan pemupukan kimia. Saya hanya kasih pupuk kohe kambing ya, kohe kambing yang saya kubur. Alhamdulillah cukup lumayan menurut saya ya. Oke, yang menyangkut seorang ya bertanya kepada saya, Bang, usia berapa tahun yang kira-kira yang pas untuk dipangkas untuk jenis alam atau lokal ya. Kalau saya sendiri kebetulan saya sudah pangkas ya, sudah saya pangkas dari 3 hari yang lewat ya, 4 hari sama ini. Ini pakai gunting kita pangkas, lakukan dengan miring ya, agar curah hujan cepat turun ya, tidak mengalami bosok. Untuk ranting sendiri saya pilih 4 ya, saya pilih 4 dari pemangkasan. Untuk kelebihannya buat saya pribadi yang sudah saya miliki ya, saya miliki tanaman alam, dan saya lakukan pemangkasan dari usia seperti ini ya, kecil, itu cukup lumayan mempermudah perawatan ya, tidak cepat menjulang tinggi ya, untuk jenis lokal ya. Untuk jenis lokal tidak cepat menjulang tinggi ya, dan nanti akan seperti stekan teman-teman, yang sepintas orang yang tidak tahu maka mengira itu stekan. Itu kelebihannya teman-teman, semakin tua ya batangnya, semakin besar, semakin buahnya semakin bagus. Nah, untuk buah teman-teman, untuk buah sendiri ya, itu tergantung dari bibit teman-teman ya. Maka lebih baik sebaiknya ya lakukan pemilihan bibit untuk kita menanam pohon buah-buahan, khususnya alpukat sendiri ya. Untuk saya pribadi, saya harus memilih benar-benar meyakini bahwasannya tanaman alpukat yang saya tanam ini teman-teman, saya harus pastikan bahwasannya bibitnya itu memang berawal dari pohon yang bagus ya, yang selalu berbuah teman-teman ya, buahnya bagus ya. Karena kita menunggu proses untuk berbuah ya, dari menanam itu sangat lumayan ya, lama. Jadi kalau asal-asalan teman-teman, kita sendiri yang rugi. Ini sekali lagi ya buat yang bertanya, pangkas kalau saya sendiri usia 1 tahun ke bawah, tergantung kondisi tanaman alpukat itu sendiri. Biasanya 1 tahun itu sudah bercabang teman-teman ya, dan ini kebetulan belum sampai 1 tahun sudah bercabang, maka saya lakukan pemangkasan. Oke, buat yang bertanya soal kenapa tidak pilih stekan, Bang, lebih cepat berbuah. Ya betul, memang semua itu tergantung kita ya, kembali lagi kepada kita masing-masing teman-teman ya. Kalau untuk saya sendiri, saya lebih condong ke alam ya, ke alam. Bukan berarti saya menjelekkan stekan teman-teman ya. Saya hanya pernah mempunyai pengalaman teman-teman. Saya pernah tanam ya stekan yang saya dapatkan dari membeli ya, bibit membeli. Ternyata
saya kecewa teman-teman ya. Dari buahnya tidak memuaskan, walaupun saya sudah usahakan dengan pupuk kimia ya, dengan berbagai macam obat, pupuk cair ya, tapi tetap saja mungkin dari bibitnya kurang bagus. Disitulah saya menyimpulkan sesuatu bibit itu harus kita yakini dan kita pastikan dari diri kita sendiri teman-teman ya. Apalagi mengenai untuk tanaman yang benar-benar dikhususkan ya, benar-benar dikhususkan, itu sangat-sangat diharuskan untuk memilih ya. Oke, bagi yang bertanya itulah tentang kelebihannya ya, tentang kenapa tidak pupuk kimia ya. Semua itu kembali lagi kepada kita teman-teman. Kalau saya pribadi mengamati pertumbuhan perkembangan tanaman saya sendiri. Jika memang tidak perlu memupuk kimia, kenapa harus dipupuk kimia ya? Karena toh pupuk kimia juga harus kita beli teman-teman. Jadi alangkah beruntungnya kalau bagi saya pribadi tidak harus mengeluarkan biaya teman-teman. Jadi biarkan kita alami ya, biarkan kita alami, teliti perkembangannya. Yang jelas penyemprotan harus teman-teman ya, harus penyemprotan tatkala ada penyakit, biasanya kupu-kupu putih ya, ulat, maka harus cepat disemprot teman-teman. Oke, mungkin penjelasan soal usia berapa dipangkas, kalau saya pribadi itu tadi ya, kondisi tergantung kondisi tanaman itu sendiri. Alhamdulillah punya saya ini pertumbuhannya cukup lumayan teman-teman. Belum genap 1 tahun ya, baru 6 bulan jalan udah bisa dipangkas teman-teman, dan kita tunggu perkembangannya nanti. Oke, saya lihatkan yang sudah saya pangkas yang usia 1 tahun teman-teman. Nah, ini usia yang 1 tahun ya, 1 tahun. Perkembangan dari pemangkasan sama seperti tadi, usia kurang dari 1 tahun ya, sama 5 bulan 6 bulan sudah saya pangkas ya. Dan ini perkembangannya usianya baru 1 tahun sudah seperti ini teman-teman. Ini bagi saya cukup lumayan, mengingat itu tadi saya tidak pupuk kimia, saya biarkan saja. Karena saya pakai pupuk dasar seperti koi kambing ya. Jadi sebuah keuntungan buat saya. Oke, buat teman-teman sendiri untuk bibit utamakan agar memilih lebih diutamakan ya, karena jangan sampai kita kecewa. Prosesnya sudah lama, kita tunggu nanti buahnya kurang baik. Oke, dikarenakan saya dituntut ya untuk videonya jangan terlalu lama Mas kalau bisa. Oke, mungkin hanya ini ya yang saya perlihatkan untuk pemangkasan tadi. Usia berapa, itulah yang saya lakukan, kurang dari 1 tahun teman-teman ya. Untuk ranting sendiri kalau saya pilih 4 ya, 4 saya pangkas. Untuk pemupukan saya tidak lakukan pupuk kimia, itu kembali lagi terserah teman-teman ya. Kalau memang mau cepat ya silakan pupuk kimia ya, risikonya teman-teman harus mengeluarkan biaya. Kembali lagi semua itu kepada kita sendiri ya teman-teman. Oke, untuk kenapa tidak pilih setekan biar cepat berbuah, seperti yang saya bilang, kembali lagi kepada kita teman-teman ya. Untuk saya sendiri saya jenis lokal, condongnya jenis lokal teman-teman ya. Silahkan mau beli setekan bagus, yang pengen cepat berbuah. Karena saya punya pengalaman seperti tadi yang saya katakan, saya tidak mau kecewa. Biarkan alam ya, lokal. Yang jelas saya merasa yakin atas bibit yang saya pilih dan saya tanam. Oke, mungkin hanya ini ya. Terima kasih buat yang sudah
bertanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas buat semua, khususnya yang menonton video saya ya, sahabat YouTube semua, sahabat tani ya. Semoga sehat selalu, diberikan kelancaran dalam setiap usaha kita. Tetap semangat, salam satu tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.